Aku bersyukur kita bisa jadian. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Dan tadi aku niatkan reading ini emang khusus untuk kehidupan kamu yang berhubungan dengan asmara, cinta, yang seperti itu ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia, cirinya bagaimana, dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa enggak, bisa vice versa. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersamaku. Oke? Dan sekarang kita akan lihat ya, siapakah orang ini yang akan datang di hidupmu sebentar lagi. Ada Six of Cups, ada Nine of Cups, ada Knight of Pentacles, dan juga Eight of Pentacles. Oke, aku akan mulai ya. Di sini ada Six of Cups. Orang ini kemungkinannya sudah pernah kamu kenal sebelumnya. Bisa juga orang baru sih. Jadi dua kemungkinan ini. Kalau dia orang yang sudah kamu kenal, mungkin di sini kamu dulu kenalnya sebatas menyapa aja atau tahu doang. Misalnya teman SMA, teman kuliah, atau mungkin teman kantor lama yang mungkin dulu ya biasa aja. Cuma di sini karena kamunya makin dewasa, dia makin dewasa dengan perjalanan hidup masing-masing ya. Setelah itu tumbuhlah pesona-pesona baru di kamu, pesona-pesona baru di dia yang pada akhirnya ngeklik, bersinergi, energinya klop, cocok di waktu yang tepat. Mulai deh timbul tuh rasa-rasa penasaran, rasa-rasa tertarik, mulai ada percikan-percikan koneksi antara kamu dan dia, seperti itu. Kalau misalnya dia orang baru, sama, jadi sebuah koneksi yang langsung dari mata ke mata, nyaman di hati, rasa penasaran, ingin kenal, dan sebagainya. Dan di sini kartu Six of Cups juga sangat lekat sekali hubungannya dengan nostalgia. Jadi kebanyakan sih emang orang yang udah kamu kenal, dan sebagian kecil barangkali di sini juga ada energi mantan atau orang yang dulu pernah kamu suka tapi nggak bisa kamu gapai. Sekarang dia datang lagi dengan niat yang jauh lebih baik kepada kamu ya. Kalau mantan, dia minta kesempatan sekali lagi dengan kamu, dan semoga aja kehadiran dia dengan versi dia yang jauh lebih baik, jauh lebih mengerti arti komitmen, dan sama-sama semakin mau mantap berjuang bersama dengan kamu. Ya, jadi ini bisa dalam berbagai sektor, tapi mostly energi paling besarnya orang yang udah kamu kenal, ya. Gitu. Orang baru juga bisa sih. Yang mana dia ini ingin kedepannya itu punya banyak kenangan indah sama kamu, merekam memori dalam bentuk foto-foto, video, lagi jalan-jalan kemana, mengingat film apa yang kamu dan dia tonton bersama, menyimpan tiket bioskopnya barangkali, kayak gitu. Jadi ada banyak sih hal-hal yang sudah dia rencanakan untuk kedepannya happy sama kamu. Aminin ya. Kalau emang kamu pingin tipe orang yang seperti itu, dan juga ada kemungkinannya dia romantis di sini, menyenangkan orangnya. Di sini Nine of Cups adalah kondisi dimana dia sudah nyaman dengan hidupnya, dan mudah-mudahan kamu pun juga sudah nyaman dengan hidup kamu ketika nanti kamu dan dia saling ketemu. Dan di sini aku lihat energinya sudah melepas, sama-sama sudah melepas, berdamai dengan situasi mengenai apa yang terjadi di masa lalu, mengenai mantankah, mengenai traumakah dengan keluarga, orang tua, dan sebagainya, sehingga benar-benar lebih mantap lah dibandingkan mungkin kisah cinta kamu sebelum ini, dengan kedewasaan yang lebih baru, dengan pola pikir yang baru mengenai cinta, dengan perspektif yang lebih luas bahwa cinta nggak sekedar romantisme doang, tapi aku lihat di sini memang nanti akan ada semakin dalamnya pengertian dan usaha untuk menjaga sebuah komitmen. Ya, dalam pengertianku komitmen itu apa? Ya, kemampuan untuk saling setia, saling mau mendengarkan, mau berkompromi. Ya, di sini sama-sama mau berjuang bareng dua-duanya. Jadi nggak berat sebelah gitu loh usahanya. Jadi sama-sama memperjuangkan, nggak cuma satu orang doang dan malah capek sendiri gitu loh di sini. Dan aku lihat juga dia adalah orang yang akan sangat nyaman buat ngobrol apapun sama kamu. Dia akan dengan nyaman menunjukkan dirinya, baik buruknya, bagus-bagusnya, jelek-jeleknya, ya lucu-lucunya gitu juga dia akan memperlihatkan kepada kamu. Pokoknya di sini aku lihat sih sama-sama sudah bisa saling mengontrol ego masing-masing sih, sehingga kamu bisa merasakan nyaman gitu loh. Sama-sama mau melangkah bersama dalam keseimbangan ya. Yang pasti sih
kehadiran dia di sini karena kartu Nine of Cups ini juga sering kali bercerita impian yang akhirnya menjadi nyata. Ya semoga aja di sini afirmasi kamu mengenai orang yang baru, bahkan mungkin juga jodoh, bener-bener bisa ada dalam dia. Ya, dalam segala kebaikan dia, bahkan juga keburukannya dia, semoga dia bisa klop dan bersinergi dengan kamu. Ada Nine of Pentacles di sini. Orang ini mengerti ya, artinya komitmen, mengerti bahwa dia benar-benar ingin serius sama kamu. Kelihatannya sih di sini usia dia udah memang di usia yang dewasa ya, 20 tahun ke atas. Sudah cukup banyak makan asam garam kehidupan, pengalamannya juga oke. Nggak hanya cinta doang, tapi maksudnya di sini pengalaman hidupnya untuk berjuang, untuk memperjuangkan keuangan juga, pendidikan, kestabilan hidup, memanage emosi kayak gitu. Dia udah sampai di level yang seperti itu, dan dia datang kepada kamu memang untuk niatnya serius. Jadi bukan untuk sekedar main-main doang atau pacaran sekedar untuk dipamerin di sosial media, atau pacaran hanya untuk lomba-lombaan doang gitu loh, karena mungkin teman-temannya banyak yang pacaran, aku juga harus pacaran. Enggak, dia bener-bener sampai di tahap dia mengerti kalau aku udah komit dengan seseorang, maka aku akan serius di sana, aku akan ngasih effort, aku akan berjuang di sana semaksimal yang aku bisa gitu di sini ya. Jadi kalau memang kamu berharap mengenai jodoh, kartu ini juga apa ya, sedikit lagi langkahnya lah menuju momen serius antara kamu dan dia. Kalau dari segi sifat sih aku lihat di sini dia pendiam, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, nggak banyak aneh-aneh, tapi bener-bener tulus, bener-bener akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Kelihatannya cool, mungkin agak sedikit membosankan, tapi yakinlah bahwa dia enak buat diajak ngobrol gitu. Jadi kamu bisa menceritakan banyak hal kepada dia. Mungkin dia akan diem dulu ketika kamu cerita, baru setelah kamu nanya, jadi menurut kamu gimana, baru deh dia akan menanggapi apa yang kamu ceritakan kepada dia. Dan juga dari segi pendidikan, keuangan, karir, aku lihat dia memang sedang dalam usaha, dalam artian menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi sekarang sih aku lihat ekonomi dia sudah oke, cuma dia masih mengusahakan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kayak gitu di sini. Bukan orang yang temperamen ya, dia cukup bisa stabil di emosi dan perasaannya ya gitu. Jadi cukup sabar kelihatannya untuk menghadapi kamu. Jadi semoga aja kalau memang kamu berharap jodoh yang demikian, semoga dia bisa hadir untuk kamu. Dan juga Knight of Pentacles ini walaupun kadang sebagai pacar itu agak-agak membosankan, atau mungkin dia banyak kalemnya, tapi yakinlah nanti suatu saat kalau misalnya memang kamu berjodoh sama dia, kalau kamu dan dia sampai ke tahap pernikahan, dia akan menjadi suami yang luar biasa buat kamu ya. Kamu akan berterima kasih bahwa ya udah nggak apa-apa suami aku kalem-kalem, tapi yang penting aku happy sama dia, kayak gitu ya di sini. Dan memang di sini dia bersama dengan kamu nanti akan ada banyak kemungkinan ya, tapi yang pasti yang aku rasakan di sini, dia akan semakin terpacu semangatnya untuk mengejar atau semakin stabil di area yang berhubungan dengan karir, bisnisnya dia bisa, keuangannya dia, sehingga hadirnya kamu memicu dia tanpa harus kamu paksa-paksa, tanpa kamu harus teriak-teriak, tapi dia akan bisa aja di sini menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik, semakin semangat untuk bekerja, nabung dan sebagainya. Jadi dia ingin masa depannya nanti bersama kamu tuh sebagai, di sini nggak sebagai pasangan yang romantis doang, tapi bener-bener sebagai partner ya. Jadi kondisinya tuh seimbang, jadi sama-sama mau saling berjuang untuk sesuatu yang nanti manis dihasilkan gitu loh. Jadi dia berharap kamu dan dia tuh seperti lebah-lebah pekerja ini yang bekerja keras untuk menghasilkan madu yang manis, yang mana memang ini butuh waktu, butuh effort, butuh kesabaran, tapi dia yakin bahwa kalau dia serius, dia yakin kamu juga akan serius, dan keseriusan berdua ini akan menghasilkan sesuatu yang indah ke depannya. Jadi kalau memang kamu sudah sampai di level dimana aku ingin serius kak, aku bener-bener ingin berharap ketemu orang yang baik, menikah, bener-bener serius lah gitu, komitmen, ya mudah-mudahan dia menjadi jawabannya kamu gitu di sini. Dan juga kalau misalnya dia memang seorang pekerja keras ya, di sini kelihatannya dimohon kamunya juga bisa mengerti lah. Kalau misalnya tiba-tiba dia di minggu ini, di hari Sabtu malam minggu menjanjikan ingin nonton apa gitu sama kamu, nonton film di bioskop, tiba-tiba dia membatalkan karena mungkin ada pekerjaan mendadak, harus lembur dan sebagainya, mohon dipahami ya, karena bagi dia
cinta penting, tapi juga hal-hal lainnya penting gitu di sini. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Dia bukannya matre, tapi ya gimana pun juga butuh uang kan. Nanti kalau misalnya someday kamu dan dia nikah, ya butuh uang. Pingin nonton bioskop butuh uang, bensin butuh uang, ya kan. Maka di sini dia mengerti bahwa manisnya cinta perlu, tapi juga kemampuan untuk saling berjuang lah. Dia ingin kamu berjuang di sektornya kamu, mengembangkan potensi kamu, ya apapun itu yang menjadikan kamu lebih baik ke depannya. Dia pun punya kewajiban, punya hidupnya di luar kisah cintanya bersama dengan kamu gitu intinya. Di karirnya dia, di pendidikan, atau mungkin hal-hal yang harus dia urus di keluarganya kayak gitu. Jadi itu sih. Ya semoga aja aku lihat sih kalau memang teman-teman ingin serius, kelihatannya di sini dia akan menjadi orang yang akan bikin kamu tersenyum sih, mudah-mudahan ya. Oke, aku baru dapat oracle baru beberapa hari yang lalu, jadi aku akan pakai ini. Mudah-mudahan bagus ya. Ini ada jet di sini. Ini adalah oracle batu-batuan ya, batu-batu yang biasanya dipakai tarot reader untuk energi. Kalau di sini aku lihat dia akan sangat menjaga kamu. Dalam artian kalau misalnya sebelumnya kamu pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal di masa lalu, atau mungkin kebodohan-kebodohan yang kamu sesali, aku lihat di sini dia akan memberikan semangat kepada kamu bahwa it's okay, dulu kamu punya masa lalu yang kelam, atau mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi dia akan hadir untuk sesuatu yang lebih fresh. Dia akan menerima kamu untuk saat ini dan nanti yang akan datang. Aku lihat seperti itu. Dan juga dia akan membalancekan, akan datang sebagai orang yang membalancekan kamu. Jadi kehadiran dia akan menyeimbangkan kamu, dalam artian sama-sama mau bergerak sih di sini pada akhirnya ya, untuk terutama membangun hubungan ini ke depannya. Aku mengambil tanggung jawab pada kesalahan di masa lalu dan menerima, berdamai dengan situasi untuk sebuah keharmonisan, atau lebih tepatnya kedamaian sih di sini. Sorry. Jadi itu. Ya mudah-mudahan aja kehadiran dia akan membawa banyak damai di kamu, kamunya bisa menerima diri kamu sebaik-baiknya, dan semoga dengan begini kamu dan dia lebih damai lah hubungannya ke depannya. Kalau di hubungan kamu sebelumnya banyak berantemnya dan sebagainya, terlalu banyak mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, semoga bersama dengan dia bisa lebih damai hati kamu, hari-hari kamu bersama dengan dia ya. Kemudian di sini Chrysoprase mengenai memaafkan, optimisme, kebahagiaan, emotional healing. Jadi aku lihat di sini kamu juga akan belajar banyak mengenai memaafkan diri kamu. Mungkin juga nanti memaafkan dia kalau dia secara nggak sengaja menyakiti kamu dan sebagainya. Dia pun juga sama ya. Jadi di sini aku akan melepas semua grudge, itu adalah keresahan, beban di hati, dan aku akan memaafkan diriku sendiri dan juga orang lain. Jadi semoga aja dengan begini semakin damai hidup kamu, karena aku yakin memaafkan gak hanya bermanfaat untuk orang yang kamu maafkan, tapi lebih banyaknya membawa kedamaian di hati kamu. Semakin hati kamu damai, kamu akan lebih gampang menarik banyak kebaikan, energi positif, keberkahan, dan sebagainya. Semoga aja hadirnya dia bisa membawa kamu pada situasi seperti ini. Juga semakin optimis, membawa kebahagiaan nanti di kedepannya, karena kartu Six of Cups ini juga bercerita banyak mengenai kebahagiaan, joyful gitu ya, keceriaan hidup. Mudah-mudahan aja. Kemudian di sini ada Citrine ya. Aku mengizinkan cahaya dalam diriku untuk berpendar, bersinar dengan banyak keberkahan, kebahagiaan, dan sesuatu yang bikin happy lah intinya. Jadi di sini sesuatu yang positif, energi optimis, abundance itu keberkahan ya. Ya semoga aja dengan begini semangat dia bisa membuat kamu juga semangat untuk mengembangkan potensi kamu, membuat kamu semakin semangat kuliah, semangat kerja, memanage keuangan kamu dengan sangat baik ya, karena ini juga bekal masa depan. Jadi aku harap di sini teman-teman gak hanya fokus ke cinta dan jodoh, tapi juga mempersiapkan diri kamu lah, terutama di sini komitmen dan juga keuangannya kamu, karena penting ya teman-teman di sini. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan aja memang ini semua akan datang bersamaan dengan hadirnya dia di hidup kamu. Jadi sama-sama ayo kita semangat tanpa harus memaksa ya. Aku mengizinkan tubuhku untuk beristirahat karena aku tahu aku akan aman dan terjaga. Jadi ini adalah kristal celestite yang mengenai kedamaian juga sama, istirahat. Calmness itu bisa meredakan emosi dengan baik, higher wisdom, kebijaksanaan juga. Jadi ya semoga aja dengan begini
kamu merasa kamu tuh ada yang menjaga sekarang. Orang yang ini akan menjaga kamu dalam artian fisik kamu, menjaga kewarasan kamu, dan juga mungkin dia akan cerewet supaya kamu lebih menjaga kesehatan ya, terutama untuk istirahat, lebih bisa berdamai dengan hati kamu. Dan juga semoga kalau misalnya sebelumnya kamu ada trauma mengenai cinta, mengenai pernikahan orang tua, pernah dibully, pernah sesuatu yang gak baik lah di hidup kamu, semoga dengan hadirnya dia kamu akan merasa terjaga dan terlindungi ya, kayak gitu di sini. Kemudian aku akan ambil beberapa, aku akan lihat dari zodiaknya ya. Di sini tuh sebenarnya sudah ada zodiak, jadi di sini bisa aja cocok untuk kamu atau dia yang berzodiak Capricorn, Libra, Cancer, Gemini. Kalau dari tarotnya di sini untuk unsur tanah atau bumi di sini Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian kalau cups di sini air berarti Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Dan juga ini ada beberapa oracle baru sih, kita akan lihat ya. Aku mendengar gosip tentang kamu. Ini dari sisi dia ya. Aku lihat di sini ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia datang dari circle pertemanan kamu, atau mungkin di sini kamu dikenalin teman kamu ke dia, atau mungkin dia dekatlah dengan teman-teman kamu, dia mungkin pernah mendengar cerita atau gosip tentang kamu. Ada dua, bisa gosip yang positif, ada yang negatif. Kalau gosipnya positif, ya dia bakal happy. Kalau misalnya gosipnya negatif, aku lihat dia nggak terlalu peduli. Dia lebih percaya kepada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan langsung kepada kamu. Jadi dia nggak terlalu memikirkan gosip-gosip buruk. Selama dia melihat kamunya baik, sikap kamu baik, kata-kata kamu baik, maka dia akan jalan sama kamu. Kemungkinan kedua di sini, kalau kamu jadian sama dia, kelihatannya ini akan membuat heboh ya. Dalam artian kayaknya teman-teman kamu kan, kamu jadian sama dia, yakin, wah hebat, dan sebagainya lah. Jadi kelihatannya akan ada gosip yang seperti itu. Tapi aku lihat gosipnya ke arah positif sih, kalau memang kamu jadian sama dia ya. Mudah-mudahan. Kemudian di sini ada, aku bersyukur kita bisa jadian. Aku bersyukur kita dating gitu. Bisa aja di sini memang kamu dan dia akan jadian, atau di sini setidaknya kalau misalnya dia ingin jalan-jalan sama kamu, nonton film, dia tuh happy banget gitu loh. Mungkin sekedar ngopi-ngopi cantik di sore hari sama dia, ngobrol sesuatu, itu udah bikin dia happy, karena bagi dia happy lah intinya. Dia ketemu sama kamu, kamu happy ketemu dia, dia juga punya energi yang aku happy ketemu sama kamu gitu di sini. Jadi nikmati momen dating, atau mungkin ya kencan gitulah. Apa sih bahasanya anak-anak zaman now ya? Ya dating sih di sini sama kamu, baik secara langsung ataupun kalau misalnya ketemu online, ya nikmatin aja momen-momen kamu ngobrol sama dia langsung ataupun melalui video call gitu ya. Cintaku buat kamu tuh membuat aku takut, kata dia kayak gitu. Karena mungkin di sini ketika bertemu dengan kamu, dia merasakan sebuah energi yang luar biasa, bener-bener ingin kenal, atau mungkin bener-bener sudah ngerasa sangat dekat sama kamu. Kalau memang hubungannya bersama dengan kamu, koneksinya adalah spiritual connection ya. Jadi kadang itu menakutkan bagi dia. Bagaimana bisa aku mencintai seseorang seperti kamu, sebesar ini, sebanyak ini, sampai aku mengeluarkan effort yang banyak buat kamu. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah se-effort itu, semaksimal itu cintanya. Jadi mudah-mudahan aja memang kamulah orang yang akan dia tuju yang untuk masa depannya. Dan aku lihat di sini dia seringkali berpikir, punya rasa cemas, apakah kamu merindukan dia sebesar rindunya kepada kamu. Jadi ya itu sih. Terutama kalau di sini, kalau misalnya kamu dan dianya sama-sama sibuk ya dalam hal apapun. Jadi aduh aku lagi sibuk, pingin hubungin kamu, tapi kamunya juga sibuk, tapi aku kangen, apakah kamu di sana juga lagi kangen sama aku, kayak gitu sih. Jadi dia sering bertanya-tanya mengenai hal ini semua. Manis ya di sini pertemuan antara kamu dan dia ini. Dan juga di sini aku stalking, aku mengawasi, atau aku selalu mengikuti sosial media kamu, sangat-sangat sering, pagi, siang, malam. Kalaupun di sini kamunya sangat sibuk, dia akan ngelihat kamu hari ini update apa, kamu update story apa, kamu update TikTok apa, atau kamu ngapain gitu. Di sini pingin tahu apakah kamu lagi happy sama teman-teman kamu, sama pekerjaan kamu, atau kamu lagi pusing sama tugas-tugas kamu. Dia pingin tahu, selalu pingin tahu gitu sih di sini. Atau lagu apa yang lagi kamu suka, film apa yang lagi kamu tonton, drama apa yang lagi kamu ikutin, kayak gitu. Jadi itu sih, di saat dia sibuk ataupun di saat dia lagi santai, dia selalu ingin tahu kabar terbaru dari kamu. Dan di sini aku akan lihat sih dari kartu ini dulu, oracle ya. Kita lihat.
ada sunrise, ada ide kreatif yang baru, ada sebuah awal baru yang sangat fresh. Jadi karena di sini sunrise, matahari terbit, jadi memang ini akan menjadi fase baru di kamu, di dia, memulai sebuah hari yang baru. Jadi pertemuan kamu dan dia ini seperti pagi yang sangat cerah, mataharinya hangat, langitnya cerah, udaranya nggak dingin, nggak juga panas, enak lah gitu suasananya. Jadi semoga aja dengan begini bisa memotivasi kamu untuk yakin bahwa dia pasti ada, disiapkan Tuhan, dan pertemuannya pasti di waktu yang paling tepat. Dan kamu sekarang mulai afirmasi, kamu tuh pingin pasangan yang seperti apa sih? Yang baik, yang romantis kah? Yang akan menghargai kamu, yang akan bisa ngobrol sama kamu, mendengarkan kamu, akrab sama keluarga kamu barangkali. Jadi mulai afirmasikan, karena ini bagus ya teman-teman. Kemudian ada shield di sini. Kamu harus menjaga atau melindungi diri kamu. Dan karena tadi kartunya di sini bercerita mengenai protection ya. Jadi aku lihat dia juga akan melindungi kamu kok ya, dari kata-katanya, dari perbuatannya. Dan juga di sini kamu juga sebagai individu bebas juga harus melindungi diri kamu, dalam artian ketika aku reading tentang ini, mungkin kamu nanti akan bertemu dengan beberapa orang. Ya jangan juga kamu langsung menyerahkan segala-galanya, pikirkan dengan pakai logika. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang, tiba-tiba dia minta data pribadi kamu, atau mungkin minjem uang, atau mungkin minta foto atau video yang kurang pantas, maka kamu boleh berhak menolak. Ya, jadi itu sih, aku yakin teman-teman di sini udah gede, kamu mengerti apa yang bisa kamu berikan kepada orang yang baru datang di hidup kamu, mana yang sebaiknya tidak dulu atau bahkan tidak sama sekali. Itu sih, jadi tetap lindungi diri kamu, pastikan bahwa ketika bersama dengan orang baru ini dia benar-benar baik, kamu kenal dengan lingkungannya, kamu kenal teman-temannya, dan dia benar-benar datang untuk sebuah niat yang baik buat kamu, bukan untuk seseorang yang berniat nipu ya. Jadi itu. Kemudian di sini ada ear, ada telinga. Berita bagus, jadi kelihatannya di sini memang ini akan menjadi sebuah berita bagus ya. Mungkin nanti aku yang akan dapat berita bagus dari kamu. Tiba-tiba kamu nge-WhatsApp aku, kakak, aku udah jadian sama siapa? Atau mungkin kamu nulis di kolom komentar aku, iya kak, sekarang aku jadian sama siapa misalnya. Mudah-mudahan aja kalau memang iya, aku ingin sekali dapat kabar dari kamu. Oke? Kemudian di sini ada beberapa kartu lagi. Kalau ini sih lebih kepada selagi kamu menunggu dia, apa yang bisa kamu persiapkan ya. Di sini stop and take a breath, berhenti dan tarik nafas dulu. Jadi kamu tenang aja. Kalaupun di sini sekitar kamu ada banyak teman-teman kamu udah jadian, bahkan mungkin udah menikah, ya udah nggak apa-apa, itu momennya mereka. Ikutlah berbahagia. Kamu yakin aja bahwa dia akan hadir di waktu yang paling tepat buat kamu. Jadi jangan terlalu cemas, karena orang yang cemas biasanya mengeluarkan energi yang kurang baik ya. Jadi cemas, stres, banyak beban pikiran yang begitu biasanya justru menjauhkan kamu dari orang-orang yang punya niat baik untuk datang di hidup kamu. Maka di sini mulai lebih rileks, mungkin juga kamu lebih banyak meditasi, atau mungkin juga beribadah, dan juga mungkin jalan-jalan. Happy lah. Ketika kamu bahagia, kamu akan lebih cenderung bisa menarik energi orang ini yang sudah berbahagia dengan hidupnya. Tapi kalau kamunya lagi cemas, depresi, sedih, kamu punya kecenderungan juga untuk menarik energi orang yang negatif juga. Jadi sekarang kalau kamu ingin pasangan yang baik, coba kamunya juga harus baik dengan emosinya kamu, dengan pikiran kamu, dengan kegiatan kamu sehari-hari. Itu sih di sini. Jadi jangan terburu-buru, karena sekali lagi setiap orang punya momennya, kamu nikmati momennya kamu. See the light, lihatlah cahaya, yakin bahwa Tuhan pasti akan membawa kamu pada kebaikan. Dan juga kalau berhubungan dengan si orang ini, kamu boleh kok punya impian ingin punya pacar atau pasangan yang cantik, ganteng, kaya raya, super duper gimana. Tapi juga jangan hanya melihat aspek itunya aja, tapi lihat kebaikan hatinya, lihat seberapa besar ketulusannya, cintanya, perjuangannya buat kamu. Jadi itu, boleh kok punya impian punya pacar yang sangat-sangat kaya raya, tapi juga jangan jadikan itu patokan 100% ya. Lihat sekali lagi kebaikan hatinya. Kemudian buatlah pertemanan yang baru ya. Di sini kalau misalnya kamu ngerasa aku kenal dari mana ya kak, aku tuh temannya sedikit, itu aja, maka temukan teman-teman yang baru. Entah di sini mungkin dari komunitas, kamu punya hobi apa, ikut di komunitas tertentu, atau mungkin di sini kamu ikut apa ya, online gitu kan. Misalnya kamu ingin belajar bahasa Jepang, terus kamu tahu ada kursus online yang akan mempertemukan kamu dengan banyak orang gitu, nggak ada salahnya loh kayak gitu. Jadi
ada banyak cara untuk bertemu dengan orang baru, terutama sekarang di zaman yang sudah sangat canggih ini, lebih bisa gampang untuk menemukan teman-teman baru yang satu hobi, satu tujuan, satu pendidikan, satu kursus gitu-gitu. Dan juga sangat mungkin sih dia datang dari pertemanan kamu. Jadi mungkin teman kamu akan mengenalkan kamu ke siapa kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk keluar dari kamar dan goa persembunyian kamu, mulai bersosialisasi, ya. Kalaupun di sini belum bertemu dengan jodoh, setidaknya kalau kamu punya banyak teman, kamu terlatih buat bisa berkomunikasi, mendengarkan orang lain bercerita. Kamu tahu gimana caranya mengeluarkan unek-unek isi hati kamu, karena komunikasi menjadi salah satu kunci di hubungan kisah cinta dan juga pernikahan. Itu sih ya di sini. Jadi jangan ragu untuk punya teman-teman baru ya. Dan di sini jadilah diri kamu sendiri. Jangan pakai topeng ketika kamu nanti kenal dengan seseorang. Emang sih di awal-awal pasti kamu ingin menunjukkan baik-baiknya kamu, sempurna-sempurnanya kamu. Tapi pada akhirnya jangan pakai topeng, karena pertama kamu bisa capek, yang kedua ya nggak baik juga buat dia gitu loh. Jadi biarkan dia mengenal kamu baik-baiknya iya, dan juga buruk-buruknya nanti yang akan pelan-pelan kelihatan. Lucu-lucunya kamu, aneh-anehnya kamu, nggak apa-apa, liatin aja. Karena kamu akan mengerti, oh dia bisa menerima aku, berarti kamu nanti akan nyaman menjadi diri kamu bersama dengan dia. Dan dia akan bisa menerima kamu sepaket kok, aku lihat di sini. Baik-baiknya kamu, aneh-anehnya kamu, dablek-dableknya kamu gitu, dia bisa kok ya. Jadi itu aku akan lihat charm. Tadi di bagian zodiak aku udah ngeliatin, silahkan flashback kalau kamu ketinggalan. Dan sekarang aku akan lihat dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia ya. Di sini ada R, U, X. X ini bisa mantan kamu ya. Jadi memang ada sedikit energi mantan di sini yang ingin kesempatan kedua. Ada B, I, G, L, V, N, dan A. Kemudian ini bisa menjadi angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. Tanggal atau angka apapun ya. 20, 28, 11, 26, 7, 15, 9, 14, 7, 10, dan 5. Kemudian aku akan lihat detailnya dia ya. Di sini memakai beberapa charm yang banyak ini macam-macam. Kita akan lihat apa saja. Di sini dia adalah seorang guru ya, guru TK, taman kanak-kanak, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia sangat dekat dengan anak-anak. Bisa aja guru TK, guru playgroup, atau mungkin dia sangat concern dengan perkembangan anak-anak. Mungkin dia psikolog anak, pokoknya semua yang berhubungan dengan anak-anak di sini. Ya, sangat mungkinnya demikian. Atau di sini sesederhana dia orang yang sangat sayang sama anak-anak, gampang dekat dengan anak-anak begitu. Kemudian di sini ada bathtub ya. Aku lihat dia tipe orang yang bersihan banget orangnya, nggak bisa kalau misalnya keluar kemana harus mandi dulu, harus rapi, harus wangi, harus seger gitu loh. Jadi tipe orang yang sangat menjaga kebersihan tubuhnya terutama. Jadi itu ya bagus dong. Berarti kalau dia bisa menjaga dirinya dengan baik, dia juga akan bisa sangat mungkin menjaga diri kamu dengan baik. Satu aja. Aku lihat di sini mungkin di sini dia punya fisik yang chubby, agak-agak berisi gitulah orangnya. Kelihatannya seperti itu ya di sini. Kemudian di sini bisa sangat mungkin juga bidang pekerjaan atau kuliahnya dia berhubungan dengan seni budaya ya, atau mungkin di sini sesederhana mungkin kamu dan dia datang dari suku yang berbeda, tradisi yang berbeda, negara yang berbeda juga bisa di sini. Sehingga mungkin akan lebih menantang, tapi juga akan sangat menyenangkan karena kamu jadi kenal dengan tradisi-tradisi yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu ya. Oke. Aku lihat di sini dia orang yang juga sangat suka ilmu astronomi, perbintangan, tapi ini bukan bintang zodiak ya, lebih kepada bintang, rasi bintang, planet-planet, jagat raya, semesta kayak gitu. Dan mungkin dia juga sangat suka dengan kondisi malam hari dibandingkan siang, melihat bintang dan sebagainya, kedamaian dunia seperti itu ya. Lalu di sini ada di sini ada anjing dan kucing. Sangat mungkin dia di sini orang yang memang pecinta hewan ya, terutama mungkin anjing kucing, atau mungkin dia punya hewan peliharaan lah, entah anjing, kucing, atau mungkin kelinci dan hewan-hewan lainnya. Jadi dia orang yang sayang binatang kelihatannya di sini.
ya. Kemudian kartunya ketekuk. Di sini juga mengkonfirmasi bahwa kelihatannya dia sangat dekat dengan anak-anak. Jadi concern atau fokus dia itu di perkembangan anak, atau mungkin dia kerja di lembaga sosial yang berhubungan dengan anak, atau di sini setidaknya minimal dia gampang lah dekat dengan anak-anak. Kan ada ya orang kalau misalnya ketemu anak kecil males gitu, kayak apa sih bocah gitu, tapi dia enggak, dia malah ayo sini deh main sama om atau tante kayak gitu. Jadi itu sih, aku lihat dia gampang buat mengambil hati anak-anak ya. Lalu di sini dia tipe anak pantai. Kalau misalnya disuruh milih liburan ke gunung atau ke pantai, mostly kelihatannya dia lebih memilih pantai. Karena mungkin bagi dia pantai tempat healing yang menyenangkan, mendengar ombak, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya banyak kenangan di pantai mana, jalan-jalan kayak gitu ya. Kita akan ambil lagi di sini. Di sini juga ada kemungkinan bahwa bidang pekerjaan atau pendidikan dia digital art, atau mungkin di sini artis yang berhubungan dengan menggambar, melukis, membuat kartun, membuat animasi. Pokoknya di sini sesuatu yang berhubungan dengan gambar, menggambar, baik bidangnya pakai kanvas, kertas, atau bahkan di sini digital. Jadi mungkin memang suka gambar ya, gambarnya bagus gitu. aduh. Di sini juga ada kemungkinan bahwa dia ini sangat suka dengan kebudayaan Jepang, terutama yang berhubungan dengan manga, atau mungkin di sini komik Jepang, animasi Jepang, atau mungkin dia sering mengikuti cosplay gitu ya. Jadi mungkin wibu. It's okay, banyak wibu-wibu baik. Aku akan ngambil satu lagi ya. Di sini juga sangat mungkin ini yang menjadi jawaban kenapa badan dia agak chubby gitu ya. Kelihatannya dia suka makan, terutama di sini makanan-makanan yang berasal dari Eropa, negara-negaranya para bule, mungkin steak atau spaghetti, pizza kayak gitulah. Dia sukanya yang seperti itu. Jadi itu yang bisa aku lihat detail mengenai dia. Semoga ini bisa mencerahkan hari-hari kamu, dan semoga segala impian kamu tentang seseorang yang baru ini bisa menjadi nyata dan memberi banyak bahagia, keberkahan, dan kedamaian buat kamu. Oke, buat teman-teman di sini terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.